Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas satu altcoins yang memang sudah sedikit lama juga nggak kita update gitu ya, yaitu adalah Sandbox atau Sand. Sandbox dan Sand ini kita kalau lihat di ranking berapa ya? Sandbox Sand ini di ranking 37. Jadi ya ini cukup tengah lah, mid caps istilahnya 37, dan ini bergerak di bidang metaverse, di bidang NFT, gaming dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini cukup menarik karena kita sudah sedikit lama nggak terlalu membahas ini ya. Jadi kalau teman-teman suka membahas altcoin seperti ini, bisa bantu share videonya, like dan juga subscribe ya. Kita akan bahas secara berita update terbaru, lalu nanti kita bisa bahas teknikalnya ya seperti biasa. Oke, kita update dulu nih ya. Kalau untuk sekarang saat ini memang kita sudah ada sedikit bilang juga dalam beberapa hari yang lalu bahwa memang Bitcoin ini relatif sideways. Tapi nanti mungkin kita update lagi. Tapi untuk sekarang memang kondisinya sideways dan rata-rata altcoins. Tapi altcoinsnya justru banyak yang performing lah istilahnya. Di saat Bitcoin sideways malah mereka cukup beberapa naiknya cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari Crypto Fear and Greed Index ini di level Extreme Fear. Tapi kembali lagi ya, Extreme Fear and Greed Index ini biasanya tuh sentimen terhadap Bitcoinnya sendiri. Jadi Bitcoinnya sideways, nggak terlalu bergerak, makanya masih di level ini. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam Sandbox atau Sand ya. Oh, ini di ranking 32. Harganya sekarang 5,5. All time high-nya kalau nggak salah berapa nih all time high Sand ya? Terakhir kita lihat itu hampir menyentuh 9 dan $8,5. Jadi ini terdiskon cukup banyak juga. Dengan total supply ini sekitar 3 billion atau 3 miliar total supply ya. Nah, kita akan langsung masuk aja pembahasan Sand. Kalau kita lihat dari koin metaverse atau koin gaming atau koin NFT gitu ya, kan memang sektornya di situ ya. Sand ini termasuk koin yang kripto yang relatif aman istilahnya. Dia yang cukup blue chip bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih, yang bergerak di bidang gaming ada Decentraland Mana, ada Axie Infinity, ada Sandbox, rata-rata di level di ranking 32, 35 dan 37. Jadi ya ini cukup besar lah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang aman yaitu di 3 koin ini. Dan kalau dari ketiga koin ini saya justru untuk sekarang memang masih lebih prefer Sandbox dulu ya. Kenapa Sandbox? Karena Sandbox ini banyak partnership dengan perusahaan-perusahaan luar juga gitu ya. Jadi ya, dia lebih open. Nah, kita mungkin bisa lihat dari dia punya ini aja nih, websitenya dia ya, Sandbox-nya. Dia baru aja launching alpha-nya, gaming alpha-nya. Jadi ya ini baru aja selesai, makanya ini trennya lagi sedikit konsolidasi aja. Tapi kalau kita lihat dari partnership-nya dia, mana nih, ada partnership-nya di bawah. Nah, kita lihat nih partnership-nya dengan Sandbox, ada Snoop Dogg, ada Walking Dead, ada Adidas, Atari, Hell's Kitchen, Smurf dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ini paling lengkap dan lumayan open juga terhadap perusahaan-perusahaan luar gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke dalam metaverse istilahnya ya. Dan kalau kita lihat untuk recapnya bagaimana, ada 5 million cents distributed, 5.000 alpha pass, jadi hanya bisa 5.000 aja. Ada 15.000 NFT, 90% positive feedback ya. Ini sebenarnya ya cukup lah, cukup bagus untuk Alpha Season 1. Ini untuk Alpha Season 1, dia lagi memulai Alpha Season 2-nya. Dan ini beberapa cuplikan gaming di Sandbox di saat alpha-nya dia ya, dimana ini metaverse-nya lah. Ini mungkin metaverse untuk sekarang gitu ya. Nanti metaverse untuk 10 tahun lagi mungkin akan berbeda sekali gitu. Jadi ya ini sebenarnya sektor yang sangat-sangat baru yang kita masih belum tahu nih kira-kira ke depannya bagaimana, apakah makin tambah maju atau gimana gitu ya, karena memang unexplored territory, orang-orang belum ada yang punya gambaran. Nah, kita lihat di sini Alpha Season 2-nya coming soon. Kita coba mungkin buka mapnya untuk memberikan gambaran sedikit. Tapi ini lagi loading, kita tunggu dulu. Nah, ini kalau kita lihat juga di sini Sandbox ini bisa teman-teman bisa membeli, istilahnya teman-teman bisa membeli NFT dalam bentuk NFT ini seperti kita ada Snoop Dogg, ada Care Bear, ada Smurf gitu ya. Ini kita bisa beli untuk dimasukkan ke dalam dunia metaverse-nya di Sandbox di dalam itu ya. Nah, ini untuk ininya memang kita bilang memang sedikit blocky. Nah, ini mapnya nih teman-teman. Dan ini kalau teman-teman yang baru mengetahui metaverse ya, ini setiap land-nya, setiap satu tanah di sini ini tuh diperjualbelikan, dan banyak orang yang justru membeli tanahnya. Harganya berapa? Harganya ini justru bisa sampai ratusan juta sebenarnya. Nanti kita coba hitung juga ya. Kira-kira satu tanah di Sandbox itu berapa sih? Dan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masuk ini. Teman-teman bisa lihat ini ada gambar si Snoop Dogg, ada Steve Aoki ya kalau tidak salah. Ada Binance Land di bawah. Nah, ini ada Binance Land, ada apa lagi? Ada Atari. Pokoknya ada banyak sekali sih perusahaan-perusahaan juga yang dari luar masuk ke dalam. Ada Adidas, tapi ini teman-teman harus perhatikan. Ini coba kita lihat ya, mana nih? Ada Steve Aoki, ada Walking Dead. Nah, ini ada Walking Dead 3, 4, Quan, Pororo dan lain-lain. Ini mapnya.
Lalu kalau kita lihat untuk, nah ini yang saya mau update ini untuk Sandbox. Ya, kita lihat ini juga ada news Sandbox, Snoop Dogg bullish on the Sandbox game. Kita coba lihat ini di interview ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini NFT-nya Sandbox, NFT-nya Snoop Dogg di Sandbox seperti ini ya. Kita coba kecilin sedikit. Kira-kira seperti ini. Ini interviewnya dia gitu ya. Jadi ya bisa dibilang cukup menarik sih untuk kedepannya, bahkan banyak artis masuk ke dalam dunia Sandbox ini. Nah, sekarang yang saya mau update itu adalah update Sandbox di bulan Januari. Kenapa ini cukup penting? Karena ini lagi ada cukup tren yang cukup penting, yaitu adalah apa? Yaitu ini kita bisa baca nih di Twitternya. Probably wise to be short on Sand this month. Jadi artinya ini mungkin Sandbox bisa turun di bulan Januari. Ini bukan kita mau menyebarkan FUD atau apa, tapi ini kita lihat secara fundamentalnya juga. Kenapa dia bisa turun dan lain-lainnya gitu ya. Alasannya kenapa Sandbox bisa turun itu kalau kita perhatikan di Januari 2022, kalau teman-teman baca dari white paper ya, itu akan terjadi token release gitu ya. Dan kalau token release, teman-teman harus tahu dengan yang namanya tokenomics ya. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Sandbox itu maksimum supply-nya itu adalah 3 billion. Dari kita sempat mention 3 miliar. Dan untuk sekarang, ini saya coba zoom ke sini. Nah, untuk sekarang circulating supply di Sandbox itu sekitar 31%. Ya, jadi masih ada 70% ini yang belum tervesting atau masih disimpan istilahnya ya. Dan ini biasanya setiap token ini, setiap crypto ini mekanisme supply-nya itu berbeda-beda. Jadi ini teman-teman harus perhatikan. Dan untuk Sandbox sendiri, dia akan ada rilis beberapa token Sandbox dalam kurun waktu tertentu. Setiap tahun atau setiap 6 bulan itu tergantung tokennya sendiri. Dan untuk Sandbox yang tadi kita perhatikan di sini, ya, ini akan ada rilis di Januari 2022. Untuk tanggal tepatnya mungkin di sekitar 13 Januari-ish. Ya, 12-13 Januari lah. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Dan biasanya kalau ada token rilis seperti ini, artinya apa? Artinya token yang sekarang, kita bisa perhatikan sekarang, ini Sandbox ada sekitar 919 juta lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya dirilis, berarti supply Sandbox-nya akan naik gitu ya. Supply Sandbox-nya akan naik, tapi market cap Sandbox sendiri ini akan tetap sama. Istilahnya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan di mana mungkin harga Sandbox ini bisa mengalami penurunan dengan adanya kenaikan supply. Kalau teman-teman tahu yang namanya token burning atau pembakaran koin gitu ya, semakin supply-nya di burn, semakin supply-nya tambah sedikit, makin bullish untuk harga suatu token. Tapi kalau misalnya circulating supply-nya ditambah gitu ya, dinaikin, ya akan cukup nggak terlalu bagus untuk harga koinnya sendiri. Tapi ini sebenarnya bukan akan turun terus, nggak seperti itu. Karena ini mungkin penurunan secara short term, mungkin paling 1 minggu 2 minggu lalu bisa naik lagi gitu, hanya untuk dampak dari token release sendiri. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, ini sale-nya sendiri ada sekitar 6,8% dari seed sale, 1,6% dari strategic sale, dan lain-lain. Ada Binance Launchpad sale juga sekitar 12%. Dan biasanya ini agak serem sih, kayak yang seed sale, strategic sale, atau Binance Launchpad ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan mereka ini bisa menjual token Sandbox gitu ya. Kalau misalnya banyak yang jual, berarti ada sell pressure gitu ya. Jadi mungkin harganya bisa turun sedikit. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tim, dari advisor atau company reserve-nya, perusahaan punya reserve, harusnya itu relatif aman. Mereka nggak terlalu akan menjual sih sebenarnya ya. Foundation mungkin sedikit kalau buat danain mereka punya project itu mungkin ada kemungkinan. Tapi ya mungkin lebih kemungkinan besar untuk dijual itu ya lebih ke arah yang untuk venture capitalist ataupun institusi-institusi gitu ya yang mengikuti seed sale atau strategic sale. Kenapa mereka mau menjual? Kalau teman-teman tanya logikanya, ya ini karena mereka invest di Sandbox ini bukan 5 bulan lalu atau 6 bulan lalu, tapi mereka invest di Sandbox ini sudah dari kecil banget. Dari dia harga mungkin di bawah sini 0,05. Dengan harga sekarang di $5, mereka sudah untung berapa ratus persen atau berapa ribu persen istilahnya ya. Jadi kalau mereka jual sekarang pun ya bisa dibilang mereka sudah mengambil profit yang juga cukup lumayan gitu ya. Makanya ada ya bisa ada penjualan gitu ya. Dan ini kalau untuk detailnya teman-teman bisa perhatikan itu ada di white papernya. Ini Sandbox white paper Agustus 2020. Bisa ambil di websitenya sih. Websitenya di mana ya? Websitenya di bawah sini ya. Ini ada white papernya di bawah sini teman-teman kalau mau lebih detail lagi. Jadi itu untuk Sandbox. Tapi untuk kedepannya saya tetap masih bullish, dan bahkan tadi saya bilang Sandbox ini salah satu coin yang saya suka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikalnya, sorry ya. Nah, kita mungkin masuk dulu ke beberapa berita juga. Nah, ini beritanya ya, dimana
Game industry will rapidly adopt NFT despite backslash sandbox COO-nya. Dan ini memang saya cukup setuju dengan pernyataan ini, dimana kita bilang bahwa di tahun 2022 ini ya mungkin ada kenaikan di lebih ke arah trending di dalam NFT maupun di gaming gitu yang menggunakan blockchain gitu. Kita lihat di sini, The Sandbox co-founder, ini co-founder dari Sandbox sendiri ya, thinks 2022 will be a breakout year for in-game NFT. Jadi ini NFT yang digunakan di dalam game. Item-item atau ya item-item sih sebenarnya, atau kalian misalnya mau beli hero, nah itu kan namanya in-game item. Dan ini akan cukup menarik untuk kedepannya. Apalagi di 2022 ini yang ngomong adalah co-founder dari Sandbox gitu ya. Dan ya memang kita lihat dari rise-nya sendiri. Bukan hanya kita dari datanya lah istilahnya ya. Kita lihat dari sebelumnya aksi Infinity yang cukup trending gitu ya. Maka kita bisa lihat aksi ini rankingnya sudah cukup tinggi juga, 35 ya untuk di crypto. Nah di sini dia sudah ada sekitar trading volume 3,8 miliar dolar gitu untuk trading volumenya saja. Lalu ada yang rising juga yang kita sempat bahas, Sandbox yang sekarang dan Decentraland atau Mana gitu. Dan ya, dan dia ada bilang apa? Dia ada bilang every single game studio I know of, from the largest top company to the smallest. Jadi ini adalah gaming studio dari yang paling besar sampai yang paling kecil istilahnya ya. Dia pasti koneksinya juga cukup luas ya. Dia bilang apa? Will have a product if not many involving blockchain. Jadi ya gaming studio sekarang sudah mulai masuk ke dalam gaming yang menggunakan teknologi blockchain ataupun bahkan play to earn gaming. Dan biasanya banyak sekali yang produknya itu atau gamenya akan launching di tahun ini 2022 atau bahkan di tahun depan ya. Tapi ini tergantung setiap game ya, teman-teman harus kembali lagi do your own research gitu. Jadi akan cukup menarik untuk potensi ini. Sektor ini ya. Tadi kita sudah bahas juga nih, kira-kira lahan Sandbox berapa. Ini teman-teman bisa beli lahan Sandbox itu di OpenSea ya. OpenSea ini untuk jual beli NFT. Ini teman-teman bisa buka explore ke virtual worlds. Nah di sini saya bukan di Sandbox. Teman-teman bisa perhatikan harga satu plot of land-nya aja di sini. Ini yang kecil, paling kecil nih, satu yang warna oranye. Nah ini yang dijual ya. Teman-teman bisa lihat dia harganya berapa. Harganya itu adalah 3,6 Ethereum. Ini wrap Ethereum ya, seharga sekitar 13.700, berarti ya hampir lebih dari 200 jutaan. Jadi sekarang ini justru orang-orang malah membeli properti di virtual property gitu, bukan properti yang asli gitu ya. Jadi ini akan cukup menarik untuk kedepannya juga sih. Kenapa orang mau beli? Mungkin mau mengikuti tren ataupun mungkin melihat ada potensi di sini. Kita masih belum tahu sih kedepannya itu akan lebih banyak nggak adopsi di metaverse. Tapi kalau menurut saya itu yang akan terjadi sih sebenarnya ya. Kita lihat aja adopsi dari para perusahaan besar juga. Nah sedikit kita review untuk Sandbox di US dollar maupun nanti kita update di IDR ya. Kira-kira bagaimana kalau misalnya terjadi tadi kita rilis ya, ada supply unlock gitu ya, ada supply token unlock, bagaimana? Mungkin ada sedikit downside pressure, tapi kalau menurut saya nggak terlalu dalam sih. Kalau teman-teman yang mau menunggu untuk membeli Sand itu lebih baik, tadi kita bilang di sekitar 12-13 Januari gitu ya. Ada beberapa level support. Sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan, ini kita ambil dari swing high-nya dia ke swing low-nya. Level support untuk Sandbox sekarang itu adalah di sekitar level 5,3 dolar. Kembali lagi ya, ini disclaimer on, teman-teman harus do your own research juga ya. Nah ini 5,3 dolar, tapi kalau mungkin ada potensi di mana dia bisa turun ke dalam, turun lebih dalam lagi sih sebenarnya ya. Ada beberapa hal yang saya lihat ini ada di exponential moving average 50-nya yang warna merah. Ini juga bisa menjadi support yang kuat atau di sekitar 5,1 dolar. Kenapa saya bisa bilang ini support yang kuat? Karena kalau kita zoom out aja sendiri, Sandbox ini jarang sekali turun di bawah exponential moving average 50 kalau lagi bull trend ya. Kita bisa lihat dari sini dia sedikit overstretch, kenaikannya cukup tinggi sih sebenarnya. Teman-teman bisa kalau kita zoom out. Nah, kita lihat di sini. Dari 27 Oktober sampai 24 November naik sekitar 1000% dalam 28 hari aja. Jadi untuk sekarang dia konsolidasi itu normal, dan untuk pada saat dia naik juga support exponential moving average 50-nya ini cukup berhasil menahan lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami penurunan, mungkin ini bisa menjadi penahannya dari Sandbox sendiri. Kita lihat walaupun ya ini sempat beberapa kali ini juga ada breakdown di bawah EMA 50-nya ya, tapi rata-rata sih kita bisa lihat di sini ini tertahan gitu ya. Nah itu ya, kenapa itu alasannya. Lalu kalau misalnya ternyata dia turun lagi, ada beberapa level juga sih kalau teman-teman yang mau menunggu, itu ada di level bawah sini.
di sekitar level berapa nih? 4,6 ini mungkin masih bisa terjadi karena ini support yang kuat juga. Nah, ini ya. Tapi untuk kedepannya nggak usah takut sih kalau teman-teman yang buat, wah ini untuk invest beberapa tahun ke depan. Ya kalau teman-teman nggak mau jual, karena belum tentu turun juga sih sebenarnya. Tapi ini ada potensi dengan berita yang tadi saya kasih tahu gitu ya. Nah, untuk kita lihat dari IDR-nya hampir sama. Untuk support terdekat sebenarnya di sini ada di 0,236. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nunggu, ini ada di level pertama di sini, itu di sekitar level 74.000 sampai 72.000 ya. Lalu yang terakhir itu di bawah sini itu di sekitar level 65.000 sampai level 63.000. Jadi ini adalah kedua level support berikutnya untuk Sandbox sendiri ya. Jadi itu saja sih video saya untuk hari ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like videonya, share, dan juga subscribe gitu ya. And see you in the next video. Bye-bye.